Ada peribahasa mengatakan seperti ini. Seperti makan buah simalakama. Maksudnya, dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah juga mati. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasinya, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita. Kita datang kepadanya dengan seluruh keberadaan kita, dengan seluruh pergumulan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan, berkat, dan semua pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini nyata Tuhan menyertai kami. Saat ini kami datang kepadamu membawa berbagai pergumulan yang belum selesai. Karena kami sangat percaya Tuhan, rindu kami semua mengalami kelegaan. Kami tidak terbebani dengan masalah sehingga kami tidak bisa istirahat dengan baik. Bapa, ini kami berikan kelegaan-Mu Tuhan dan berikan kami jalan keluar yang terbaik. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan biarlah roh kami, jiwa kami alami kemerdekaan dan diperbaharui oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada peribahasa mengatakan seperti ini. Seperti makan buah simalakama. Maksudnya, dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah juga mati. Jadi situasi yang sangat sulit, yang penuh dilema. Pepatah ini menggambarkan seseorang yang berada antara dua pilihan sulit. Dalam hidup kita sehari-hari, ada kalanya kita mengalami situasi seperti ini. Kita akan memilih yang satu, risikonya juga bisa menyakiti orang-orang yang kita sayangi, atau ada masalah yang lebih besar. Kita lakukan yang satu, dua-duanya juga ternyata jadi masalah baru. Ada sebuah dilema. Seringkali dalam hidup kita diperhadapkan dengan dilema-dilema seperti itu. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Karena semuanya ada resiko dan itu berdampak semakin buruk. Karena semua yang kita lakukan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi orang-orang yang kita sayangi. Ada pelajaran dari firman Tuhan untuk bisa menolong kita bagaimana kita melewati situasi yang penuh dilema ini. 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai 11. Perikop ini akan menolong kita untuk mendapatkan panduan prinsip iman bagaimana menghadapi kondisi dilematis seperti yang dialami oleh Daud saat itu. Ketika Raja Akis mengajaknya untuk memerangi Saul. Kita tahu Daud itu walaupun dikejar-kejar akan dibunuh oleh Raja Saul, tetapi Daud ini mencintai, dia mengasihi, sayang kepada Raja Saul. Bahkan menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Sangat hormat sekali. Bukan hal yang mudah bagi Daud ketika Raja Akis yang melindungi dia di wilayah yang saat itu dia berada, bukan hal mudah ketika raja yang melindungi dia mengajak dia, kamu maju bersama dengan saya, engkau mengawal aku, engkau bersama-sama dengan aku, kita akan serang Raja Saul. Bukan hal yang mudah. Di satu sisi dia menyayangi Saul, tetapi sisi yang lain dia menghormati
Saul. Di sisi yang lain, mungkin ketika dia ikut berperang bersama Raja Akis, itu menyelesaikan masalahnya. Karena dia tidak akan dikejar-kejar Saul lagi. Apalagi ketika Raja Saul berhasil dibunuh. Itu situasi yang sulit. Dalam kondisi seperti inilah, ternyata Daud yang memang terkenal sebagai orang yang akhirnya datang kepada Tuhan, berkonsultasi kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam situasi yang dilematis itu. Tuhan bekerja di luar nalar dan di luar apa yang dipikirkan Daud saat itu, ya. Saudara-saudara, kalau kita baca di pasal 29, terlihat sekali dalam keadaan dilematis seperti itu, Raja Akis begitu mengandalkan dan berharap Daud untuk pergi berperang bersama dengan dia. Ternyata digagalkan oleh para panglima orang Filistin. Ayat 4, ya. 1 Samuel 29 ayat 4. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata, "Suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini." Para panglima Filistin itu ternyata nggak setuju dengan niat dari Raja Akis. Padahal Raja Akis benar-benar ingin Daud berperang karena dia tahu Daud ini jagoan perang nih. Jagoan mereka aja, jagoan orang Filistin, yaitu Goliat saja bisa dikalahkan oleh Daud. Berarti ini luar biasa. Dan Raja Akis sangat percaya, dia dekat dengan Daud. Tetapi ternyata para panglimanya tidak setuju. Dengan berat hati akhirnya Raja Akis menyuruh Daud kembali ke Siklag bersama dengan pasukannya. Itu dicatat di ayat 11. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Saudara-saudara, situasi dilematis yang dialami Daud akhirnya selesai. Bukan karena dia akhirnya bisa berpikir sedemikian rupa untuk menyelesaikan dilema itu. Bukan karena ada orang-orang pintar yang memberi nasihat dia. Situasinya memang serba susah, serba sulit bagi Daud mengambil keputusan. Tetapi ketika dia tetap berjalan mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan bertindak, melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang tepat. Dalam situasi yang berat itulah akhirnya Daud bisa menyelesaikan masalahnya. Dia tidak perlu ikut berperang melawan Raja Saul. Saudara-saudara, dalam hidup ini pilihan-pilihan sulit itu seringkali juga kita hadapi, seperti yang dialami oleh Raja, waktu itu belum raja ya, yang dialami oleh Daud. Bahkan kadang-kadang kita mengalami situasi sulit seperti harus makan buah simalakama. Apapun pilihan yang akan kita makan, ada korbannya. Apapun yang akan kita pilih, ada resikonya. Saya memilih si A, si B kecewa, saya tidak lakukan ini, tetapi lakukan ini, orang sakit hati, situasi yang sangat tidak mudah. Kadangkala Tuhan memang izinkan kita mengalami situasi-situasi seperti itu. Tetapi itu menjadi saat-saat yang baik sekali. Saya ingat beberapa kali di Alkitab dicatat bagaimana ketika Daud nanti menjadi seorang raja, juga seringkali diperhadapkan dengan sebuah dilema untuk membuat keputusan. Tetapi pola yang sering dilakukan oleh Daud ketika dia bingung bagaimana memutuskan, bagaimana memilih hal yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, dia selalu ambil waktu, berdiam diri, datang kepada Tuhan. Dia akan ceritakan semua permasalahan yang sedang dia
hadapi, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan dia minta hikmat Tuhan. Dia buka pikiran dan hatinya terhadap Tuhan berbicara kepada kita. Pembelajaran yang sangat baik sekali dari kehidupan Daud. Kalau kita ingat Roma 8 ayat 28 juga memberi kita sebuah penegasan iman yang patut kita ingat dalam situasi itu. Saudara-saudara, Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Ia turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Terhadap masalah-masalah yang membingungkan, Tuhan tetap ingin bekerja menolong kita, mengarahkan kita supaya kita akhirnya ada di jalan yang benar. Dan kalau Tuhan itu akhirnya bekerja, semua masalah, semua situasi apapun akan mendatangkan kebaikan. Bagian kita apa? Tetap hidup dalam rencananya, tetap mengasihi Dia. Jadi ketika Tuhan mengizinkan ada orang-orang membenci kita, ada orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita, ada situasi yang membuat kita jadi kewalahan keadaannya, ada situasi kita jadi bingung, mana yang harus aku pilih, mana yang harus aku putuskan. Itu waktunya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan membuka hati kita untuk menerima hikmat Tuhan. Percayalah, apapun masalah yang saudara hadapi, situasi apapun yang sedang saudara alami, Tuhan bekerja menuntun dan membuat kita akhirnya bisa menemukan jalan keluar yang terbaik, yang membawa kita semakin naik, semakin baik, dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami seperti yang dialami Daud, situasi dilematis, sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai hamba Tuhan, sedang bingung apakah saya harus melayani ke sana atau ke sini, apakah saya harus terima pelayanan ini atau saya harus tolak. Saudara sedang kebingungan atau ada yang sedang dalam bergumul, apakah saya harus jadi full timer melayani Tuhan atau tetap part-timer, apakah ketika saya melayani saya harus tinggalkan pekerjaan saya sepenuhnya saya melayani atau tetap sambil bekerja. Saudara sedang dalam dilema karena semua ada risikonya, semuanya berdampak negatif nih terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika situasi terjadi, yang saudara butuhkan adalah Tuhan bertindak, menolongmu dan membukakan berbagai kondisi situasi. Akhirnya saudara tahu arahnya kemana. Saudara tidak perlu tergesa-gesa membuat keputusan, saudara tidak perlu memaksakan diri untuk cepat-cepat memilih, tetapi cari Tuhan, minta hikmat Tuhan, dan tunggu bagaimana Tuhan bekerja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Belajar dari hidup Daud, biarlah kami bisa mengatasi dilema-dilema kehidupan kami dengan cara sungguh-sungguh mencari Tuhan, minta hikmat Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Tidak perlu kami tergesa-gesa untuk membuat keputusan, tidak perlu kami tergesa-gesa membuat pilihan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak muda yang sedang bingung untuk memutuskan, untuk memilih pekerjaan, untuk memilih pasangan hidup, karena ada dilema-dilema tertentu yang mereka hadapi. Kiranya Roh Kudus yang menolong, mengarahkan hatinya, supaya mereka mencari kehendak Tuhan, tidak membuat keputusan tergesa-gesa. Demikian juga dengan para orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Seringkali diperhadapkan dengan dilema-dilema tertentu. Berikan hikmat pengertian kepada setiap orang tua agar bisa mengarahkan anaknya di jalan yang seharusnya, yaitu jalan Tuhan. Bagi para pekerja-pekerja, bagi orang yang sedang berusaha dengan usahanya sendiri, dengan bisnis pribadi, sedang diperhadapkan dengan situasi sulit dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, berikan hikmat-Mu Bapa, agar mereka tidak salah memilih.
Walaupun ada dilema-dilema tertentu yang membuat mereka sulit, biarlah Tuhan arahkan hati dan pikiran mereka kepada pilihan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka berani membuat keputusan yang tegas karena yakin itu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul dengan panggilannya, dengan pilihan pelayanannya. Ada yang sedang bergumul tentang apakah harus memenuhi panggilan Tuhan sepenuh waktu, meninggalkan pekerjaannya, menyerahkan hidup sepenuhnya di ladang-Mu. Tuhan, arahkan hati mereka dan berikan pengertian hikmat. Keputusan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar tidak ada satu orang pun yang salah dalam membuat keputusan, dalam memilih sesuatu. Apapun yang kami putuskan, apapun yang kami pilih dalam hidup ini, biarlah itu selalu selaras dengan kehendak-Mu. Walaupun mungkin situasinya sulit, keadaannya juga menjadi semakin sulit, tetapi kami sangat percaya pilihan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan akan menghasilkan kebaikan, akan membuat hidup kami semakin ada dalam jalan dan rencana Tuhan. Dan itu keadaan terbaik dalam hidup setiap orang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, apapun yang jadi pergumulan saudara, termasuk yang sedang terjadi dengan keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, saudara tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV, tuliskan komentar saudara di situ. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh mengalami rest in God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.